Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai nilai harapan variabel random discrete, di mana nilai harapan ini sering disebut dengan ekspektasi matematika dan dilambangkan dengan EX, dengan E dan X-nya ini menggunakan huruf kapital, dan E menunjukkan ekspektasi dan X besar menunjukkan variabel random, di mana nilai harapan ini digunakan untuk mencari rata, variansi, dan deviasi baku dari variabel random, dan juga untuk mencari pembangkit momen. Nilai harapan variabel random discrete. Jika X suatu variabel random discrete yang mempunyai nilai-nilai X1, X2, X3 sampai Xn dengan X-nya ini huruf kecil karena menunjukkan nilai dengan fungsi peluang f, maka nilai harapan variabel random tersebut yang disajikan dengan EX didefinisikan sebagai berikut. Ekspektasi X merupakan sigma Xj fxj dengan J dari 1 sampai N dan dapat disederhanakan menjadi ekspektasi X sama dengan sigma X fx. Nah, sesuai dengan definisi tadi, maka ketika ekspektasi X plus 1 itu sama dengan sigma X plus 1 fx, dan ketika ekspektasi X pangkat R sama dengan sigma X pangkat R fx. Dan jika A dan B adalah konstanta sembarang, maka berlaku beberapa teorema. Teorema yang pertama yaitu ekspektasi A sama dengan A, di mana A ini merupakan suatu konstanta. Maka ekspektasi dari suatu konstanta itu sama dengan konstanta itu sendiri. Sebagai contoh, ekspektasi 1 sama dengan 1. Dan untuk teorema yang B yaitu ekspektasi AX sama dengan A dikali ekspektasi X. Nah, sesuai dengan definisi tadi, maka ekspektasi AX sama dengan bisa dituliskan menjadi sigma AX fx. Dikarenakan A ini merupakan suatu konstanta, maka kita bisa keluarkan dari sigmanya. Tetapi karena X ini berjalan, maka tidak bisa dikeluarkan dari sigma. Maka menjadi A dikali sigma X fx dan dapat dituliskan menjadi sama dengan A dikali E ekspektasi X. Nah, untuk teorema yang C ini, ekspektasi A X plus B sama dengan A dikali ekspektasi X plus B. Nah, dapat kita uraikan menjadi sama dengan ekspektasi AX plus ekspektasi B. Ini untuk ekspektasi AX ini sesuai dengan teorema B, ini dapat kita tuliskan menjadi A dikali ekspektasi X. Dan untuk ekspektasi B ini sesuai dengan teorema A, maka menjadi B gitu. Jadi ekspektasi A X plus B itu sama dengan A dikali ekspektasi X ditambah B. Untuk teorema yang D yaitu ekspektasi X min mu sama dengan 0, di mana ekspektasi X itu sama dengan mu, maka seperti mu dikurangi mu sama dengan 0, maka ekspektasi X dikurangi mu sama dengan 0. Selanjutnya yaitu kita akan mencari rata, di mana rata suatu variabel random X yang disajikan dengan mu didefinisikan sebagai berikut. Mu sama dengan ekspektasi X. Jadi ketika kita ingin mencari rata itu sama dengan kita mencari ekspektasi X, maka mu sama dengan sigma X fx. Selanjutnya yaitu mencari variansi, di mana secara definisi variansi sama dengan ekspektasi X min mu dikuadratkan dengan mu sama dengan ekspektasi X. Nah, secara teorema variansi sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ini berbeda ya, di mana yang pertama yaitu yang dikuadratkan itu X-nya, dan yang kedua yang dikuadratkan itu ekspektasi X-nya. Maka untuk mencari variansi yaitu sama dengan sigma X kuadrat fx dikurangi sigma X fx dikuadratkan. Dari teorema tersebut kita juga mendapatkan rumus standar deviansinya, yaitu akar dari variansi. Baik, selanjutnya langsung ke latihan soal yang nomor 1. Latihan nomor 1, kita telah memiliki tabel fungsi peluang di mana X besar merupakan variabel random discrete yang memiliki X kecilnya yaitu terdiri dari 1, 2, 3, dan 4, dan memiliki suatu fungsi yaitu dapat kita namakan sebagai P X besar sama dengan X kecil, atau kita biasanya juga dapat menyebutnya sebagai f X, di mana hasilnya yaitu 0,4 untuk X sama dengan 1, 0,1 untuk X sama dengan 2, 0,3 untuk X sama dengan
dijelaskan sebelumnya bahwa EX merupakan jumlahan dari semua X terhadap X dikali P X besar sama dengan X kecil atau PX. Nah, kita masukkan yaitu X-nya yaitu 1 dikali PX-nya 0,4 ditambah 2 dikali 0,1 ditambah 3 dikali 0,3 dan 4 dikali 0,2. 1 kali 0,4 0,4 ditambah 2 kali 0,1 yaitu 0,2 ditambah 3 kali 0,3 yaitu 0,9 dan ditambah 4 kali 0,2 yaitu 0,8. Yang kita jumlahkan seluruhnya kita dapatkan dari ini yaitu 2,3. Jadi nilai dari EX-nya yaitu 2,3. Nah, kita akan mencari E2X, di mana seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa koefisien dari X ini dapat dikeluarkan. Jadi 2 kali EX 2 dikali 2,3 maka hasilnya yaitu 4,6. Jadi hasil dari E2X adalah 4,6 dan C yaitu E3X min 5. Nah, ini kita dapat jadikan menjadi E3X min E5. Nah, ini kan X-nya juga memiliki koefisien yaitu 3, maka kita dapat keluarkan 3, jadi 3 kali X dikurangi E5. Karena 5 ini merupakan konstanta, maka nilai dari E5 merupakan nilai itu sendiri yaitu 5. 3 kali 2,3 E5. 3 kali 2,3 yaitu 6,9 dikurangkan 5 sama dengan 1,9. Jadi nilai dari E3X min 5 yaitu 1,9. Soal yang kedua yaitu terdapat suatu fungsi dan kita diminta untuk mencari rata dan variansinya. Untuk soal yang kedua, kita sudah memiliki Px besar sama X kecil yaitu memiliki fungsi X per 15 untuk X-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan Px sama dengan X ini akan bernilai 0 untuk X yang lain. Di nomor 2 ini kita disuruh mencari rata dan variansinya. Yang pertama yaitu rata. Nah, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya bahwa rata itu sama dengan EX, maka untuk mencari rata kita menggunakan EX. EX itu merupakan jumlahan dari semua X pada X dikali Px dengan Px besar kali dengan X kecil. Jadi dimana di sini X-nya yaitu kan 1, X-nya 1 dan Px sama dengan X-nya atau Fx-nya itu adalah X per 15 dan maka X-nya kita sebagai 1 per 15. Begitupun dengan selanjutnya. Nah, 1 kali 1 per 15 adalah 1 per 15 ditambah 2 dikali 2 per 15 adalah 4 per 15 ditambah 3 dikali 3 per 15 adalah 9 per 15 ditambah 4 dikali 4 per 15 adalah 16 per 15 ditambah 5 kali 5 per 15 adalah 25 per 15. Nah, di sini kan bentuknya sudah sama semua. Jadi tinggal ditambahkan. Satu hasilnya adalah 55 per 50. Jadi ratanya yaitu 55 per 15. Selanjutnya yaitu adalah mencari variansinya. Untuk mencari variansi ini kita dapat mencarinya dengan X kuadrat
dikurangi dengan EX dikuadratkan. Nah, pertama kita akan mencari EX kuadratnya terlebih dahulu. EX kuadrat. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya ya, bahwa EX kuadrat itu adalah jumlahan dari semua X. Ada X kuadrat dikali PX atau FX. Jadi kan kita ketahui bahwa semua X, kita ketahui bahwa di sini itu PX sama dengan X-nya itu kan X per 15, X per 15. Maka sama saja dengan semua X, jumlah dari semua X ini kita kan ini dikalikan maka menjadi X pangkat 3 per 15. Nah, kita akan menghitung ini untuk menjadi itu sama dengan berarti kan 1 untuk X sama dengan 1 pangkat 3 per 15 ditambah 2 pangkat 3 per 15 ditambah 3 pangkat 3 per 15 ditambah 4 pangkat 3 per 15 tambah 5 pangkat 3 per 15. Nah, ini kan 1 pangkat 3 per 15 kan sama 1 per 15 ditambah 2 pangkat 3 kan 8, jadi 8 per 15. 3 pangkat 3 adalah 27, jadi 27 per 15 tambah 4 pangkat 3 itu 64 per 15 ditambah 5 pangkat 3 yaitu 125 per 15. Karena ini penyebutnya sudah sama, maka tinggal ditambahkan 225 per 15 atau sama dengan 15. Jadi nilai EX kuadratnya adalah 15. Nah, kita akan mencari EX dikuadratkan. Kan kita tadi sudah tahu bahwa nilai dari EX-nya itu sama dengan 55 per 15. Jadi untuk mencari variansinya yaitu X kuadrat dikurangi EX, maka EX kuadratnya adalah 15 dan EX nilai dari EX-nya itu adalah 55 per 15. Jadi 55 per 15 ini dikuadratkan, yaitu 15 per 55 dikuadratkan yaitu 3025 per 15 dikuadratkan yaitu 225. Nah, ini kita samakan penyebutnya 225. Berarti bedanya dikali 15 jadi 375 dikurangi 375. Maka hasilnya yaitu hasilnya yaitu 350 per 225. Atau ini sama dengan, atau jika tidak dalam bentuk bilangan itu sama dengan 1,56. Jadi variansinya adalah 1,56 atau 350 per 225. Lanjut ke latihan soal nomor 3. Misalkan variabel random X menyatakan banyaknya orderan kue yang masuk ke suatu toko kue setiap hari antara pukul 10 sampai 11.30 dengan distribusi peluangnya tertera pada tabel distribusi peluang berikut ini. Nah, jika GX sama dengan 2X min 2 menyatakan keuntungan dalam puluhan ribu rupiah dari penjualan kue pada jam tersebut, maka tentukan harapan keuntungan yang diperoleh toko kue pada jam tersebut. Nah, di sini berarti kita mencari nilai harapan keuntungan yang diperoleh dari toko kue tersebut, yaitu ekspektasi dari 2X min 2. Nah, perlu diingat, di sini GX sama dengan 2X min 2 itu menyatakan keuntungan dalam puluhan ribu rupiah.
Sehingga nanti hasil dari ekspektasi 2x-2 akan kita kalikan dengan Rp10.000. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Lanjut untuk soal nomor 3, kita sudah memiliki tabel fungsi peluang dengan X merupakan variabel random discrete dengan X-nya itu X kecil 3, 4, 5, dan 6 dan juga Fx atau nilai dari fungsi peluangnya. Untuk Fx sama dengan 3 nilainya adalah 1/10, kemudian untuk Fx sama dengan 4 nilainya 1/5, kemudian untuk Fx sama dengan 6 nilainya 1/5. Kemudian kita akan mencari Gx sama dengan 2x min 2. Nah, untuk fungsi ini dapat kita jabarkan menjadi ekspektasi dari 2x dikurangi ekspektasi 2. Nah, karena ini merupakan sebuah koefisien, maka 2 ini dapat kita keluarkan menjadi 2 ekspektasi x dikurangi ekspektasi 2. Nah, kemudian kita selanjutnya akan mencari nilai dari ekspektasi x. Ekspektasi x itu adalah jumlahan untuk semua x dari x dikali dengan fx-nya. Nah, di sini untuk x itu kita memiliki 3, 4, 5, dan 6, sehingga kita memasukkannya untuk x-nya itu 3, berarti fx-nya 1/10. Maka ini 3 dikali 1/10 ditambah untuk x sama dengan 4, fx-nya adalah 1/5, kemudian ditambah untuk x sama dengan 5, fx-nya 1/2, ditambah untuk x sama dengan 6 dikali fx-nya 1/5. Kemudian kita hitung 3 dikali 1/10 adalah 3/10, kemudian 4 dikali 1/5 adalah 4/5, kemudian 5 ditambah 5 dikali 1/2 adalah 5/2, kemudian 6 dikali 1/5 adalah 6/5, kemudian kita samakan penyebutnya, kita per 10, ini 3, 10 dibagi 5, 2 kali 4, 8, 10 dibagi 2, 5 dikali 5 adalah 25, kemudian 10 dibagi 5, 2 dikali 6, 12. Sehingga 3 ditambah 8 ditambah 25 ditambah 12 adalah 48. 48/10. Nah, setelah kita mencari ekspektasi dari x, kemudian kita masukkan ke dalam sini, sehingga menjadi 2. Ekspektasi x-nya adalah 48/10. Kemudian dikurangi ekspektasi dari 2. Karena 2 ini merupakan sebuah konstanta, maka ekspektasi dari 2 adalah konstanta itu sendiri, atau nilai dari ekspektasi 2 adalah 2. Kemudian kita samakan penyebutnya. Nah, sebelumnya ini dapat kita coret, ini dapat 5, kemudian 48/5 dikurangi 10 sama dengan 38/5. Nah, hasil dari 38/5 adalah 7,6. Nah, seperti yang sudah diketahui pada soal, jadi fungsi Gx-nya itu menyatakan dalam puluhan ribu rupiah, sehingga nanti kita kalikan 7,6 ini, 7,6 dikali 10.000 rupiah, sehingga hasilnya adalah 76.000. Nah, jadi harapan keuntungan yang diperoleh toko kue pada jam tersebut adalah 76.000 rupiah.